Ini baru narik napas sudah langsung suruh ngigir. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang maha baik. Hati kami bersyukur dan bersuka cita atas rahmat-Mu, atas penyertaan-Mu. Engkau Allah yang sungguh begitu berbelas kasih pada kami. Tuhan, kami berterima kasih atas Yesus Putra-Mu. Kami mengimani Dia, kami mengikuti Dia karena Dia Sang Juru Selamat kami. Kini kami hendak belajar untuk mendengarkan Engkau. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang setia, percaya, dan berpegang teguh padamu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, khususnya urapilah hamba-Mu yang tidak pantas ini, sehingga apa yang aku tuturkan sungguh berasal dari Roh-Mu sendiri. Ibu Maria, Bunda kami, doakan kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk Anda semua. Wow, banyak sekali. Terima kasih Bapak Ibu sudah merelakan waktu rekreasi. Hari Sabtu itu harusnya rekreasi. Orang bisa me time. Tapi Anda datang kemari untuk belajar tentang apa? Tentang mengikuti Yesus. Kecuali emak-emak datang ke sini mau foto dengan saya. Beberapa kali saya keluar Pulau Jawa, kemarin ke Kendari, lalu ke Makassar, ke Papua. Beberapa ibu-ibu kecewa melihat saya. Ih, di YouTube ganteng, aslinya enggak. Lalu ada seorang anak lihat saya dan berkata, oh ini ya Romo yang bodoh itu. Betul. Bodoh tapi terkenal coy, kata saya itu. Ya, tadi Romo, siapa tadi yang namanya itu tadi? Saya kurang mengenal beliau itu gitu ya. Saya nggak suka OPJ. Romo Yus sudah berbicara juga tentang toksik menjadi asik. Saya kemarin meminta Romo Yus berbicara, apa itu toksik? Kenapa menjadi toksik? Lalu saya akan memperlihatkan kenapa orang menjadi pribadi yang toksik. Apalagi sekarang, hal-hal yang menyakitkan itu banyak banget di media-media. Orang-orang itu bisa komentar seenaknya saja. Dan apa? Walaupun nyebelin, tetap kita baca. Betul atau tidak? Itu bodoh namanya. Udah tahu kata-katanya menyakitkan, tetap ingin tahu mau ngomong apa dia, ngomong apa dia. Gitu ya. Jadi lihat di sini, saya nanti akan perlihatkan bahwa toksik, kata-kata menyakitkan, kata-kata yang menyalahkan, bukan baru sekarang saja. Dan tidak hanya kena pada orang-orang tertentu. Enggak. Setiap orang mengalami. Namanya hidup dengan orang itu tak akan pernah bisa memuaskan. Ya, kalau saya menyenangkan kelompok ini, pasti kelompok sana cemburu. Saya menyenangkan kelompok ini, kelompok sana nggak suka. Jangankan saya, Yesus pun berhadapan dengan orang-orang toksik. Berhadapan dengan orang-orang yang menyakitkan. Saya teringat waktu Yesus disalib,
bukan karena saya hadir di sana. Gitu. Waktu Yesus disalib digambarkan oleh para penginjil ada 3 tipe orang. 1, tipe yang apati. 2, tipe yang antipati. Dan 3, tipe yang simpati. Orang-orang yang apati ini adalah apa? Orang-orang para prajurit yang menyiksa, menghantam Yesus. Apatos, dia tidak pernah bisa merasakan. Jadi orang ini tidak punya perasaan sama sekali. Hajar, perintahnya jelas. Karena ini tentara-tentara, ingat, yang menghantam itu bukan tentara-tentara Roma. Mereka adalah tentara-tentara Bait Allah. Sekutu-sekutunya dan pentolan-pentolan, pion-pionnya dari ahli Taurat. Maka mereka menghajar karena perintahnya habisi. Sedangkan yang orang antipati itu adalah siapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Mereka benci pada Yesus. Maka teriakannya pun sama. Engkau yang bisa menyembuhkan orang, turun dari salib. Itu kata-kata yang menyakitkan. Engkau yang banyak buat mujizat, buat dong sesuatu yang istimewa supaya kami percaya dan melihat. Antipati. Dan akhirnya ada tipe orang yang bisa merasakan penderitaan Yesus. Mereka berdiri agak jauh. Siapa itu? Ya Allah, kayak memberi seminar di kuburan aja. Siapa itu? Yang jelas, siapa? Para wanita yang setia mengikuti Yesus. Para wanita. Ini orang yang bisa merasakan penderitaan Yesus. Maka kalau kita berbicara tentang komunitas yang menyakitkan, relasi yang menyakitkan muncul juga dalam kitab suci. Coba kita akan lihat. Next. Kisah-kisah kitab suci. Bukan ini deh punya gue. Apa ini? Bukan. Bukan. Nah, ini. Lihat di sini saya beri beberapa kisah dalam Perjanjian Lama. Adam mempersalahkan Hawa. Kenapa Adam mempersalahkan Hawa dan di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan Allah. Waktu Allah datang, Adam dan Hawa pergi, takut, bersembunyi. Lalu Tuhan tahu, kamu apakah sudah makan dari pohon yang sudah kularang untuk dimakan? Adam langsung ngomong, perempuan, dia yang ngasih. Lalu perempuan kan banyak akal toh. Nggak mungkin perempuan itu bisa disalahkan. Betul bapak-bapak? Terima kasih bapak-bapak. Hawa pun akhirnya menyalahkan siapa? Ular. Lihat, toxic relationship adalah apa? Lingkaran, saling menyalahkan, tidak mau disalahkan. Saya menderita karena dia. Dia pun akan mengatakan, saya menderita karena dia. Adam menyalahkan Hawa. Yang kedua lihat, Kain yang iri pada Habil. Karena persembahan Habil berkenan pada Allah. Kain iri. Jadi coba kalau kita coba telusuri, omongan yang menyakitkan, kata-kata yang membuat kita kecewa adalah muncul dari orang-orang yang punya rasa iri. Tadi Adam tidak mau disalahkan, sekarang iri hati Kain. Sama dengan Sarah dan Hagar. Karena apa?
Karena Abraham lebih mencintai Hagar menurut Sarah, padahal Abraham sangat mencintai Sarah. Maka Sarah minta bahwa Hagar dan Ismail diusir. Karena apa? Sakit hati. Lihat, sakit hati. Jadi kalau dari 3 peristiwa ini kita harus ngerti ya. Orang yang ngomongnya menyakitkan biasanya adalah orang-orang yang terluka. Terluka. Orang-orang yang ngomongnya pahit biasanya hatinya penuh kepahitan. Jadi jangan pernah mengharapkan ada bau wangi dari tempat sampah. Ya, dari tempat sampah selalu baunya apa? Selalu ya Anda membauin ya, saya nggak pernah membauin gitu ya. Selalu keluar hal yang busuk, betul. Tempat sampah, jangan-jangan ini adalah pribadi-pribadi yang seperti tempat sampah. Ngumpulin apa? Ngumpulin yang tidak berguna. Apa yang tidak berguna? Ya itu tadi, iri hati, kesakitan, marah, kecewa. Gua kumpulin. Dan nantinya gua hantam, gua keluarin lewat kata-kata yang toksik. Kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang membuat dia kecewa, dia buat dia marah juga. Esau, Yakub kita tahu ceritanya, Yusuf. Karena apa? Yakub lebih mencintai Yusuf, maka saudara-saudaranya, berapa saudara-saudaranya? 11. Kan 12 suku Israel. Jadi semua mengatakan kita bunuh dia. Dan akhirnya Yusuf justru jadi penyelamat. Saul benci kepada Daud karena apa? Daud lebih populer daripada Saul. Jadi kita lihat dalam sejarah perjanjian lama, orang-orang yang sakit hati, yang kecewa, yang iri, selalu punya pikiran apa? Jahat. Gua balas, gua sakitin, gua habisin. Itu orang toxic person. Next, dalam perjanjian baru, Yesus pun memperlihatkan hal yang sama. Sebentar, saya tanya panitia, itu tulisannya 10:19. Saya sampai jam berapa ya? Saya rundownnya hilang. 10, 11, 10. Oke. 11:10. Yesus berbicara tentang perceraian. Waktu ditanya, apakah boleh menceraikan? Hukum Musa memperbolehkan loh. Lalu Yesus mengatakan, Musa memperbolehkan karena apa? Hah? Karena apa? Inilah ciri orang Katolik. Rajin beli kitab suci. Jarang baca kitab suci. Saya di rumah retret Pratista, Romo, saya mendampingi retret 25 tahun. Anak-anak SD. Saya bisa membedakan ini anak Kristen atau anak Katolik dari Alkitabnya. Kalau Alkitab, anak-anak, buka. Apa Romo? Injil Lukas. Itu anak Katolik. Selesai session baru ketemu. Ini dia gitu ya. Dan kitab sucinya masih susah dibuka. Kalau anak Kristen sudah tahu Lukas perjanjian baru, ngapain harus lihat dari depan? Itu kan perjanjian lama. Dari tengah, plok, lap. Dan hebatnya apa? Kitab suci Katolik itu putih bersih. Yang punya anak Kristen tuh di stabilo semuanya. Itulah saya bisa melihat orang Katolik senang mencium salib, mencium Alkitabnya, diciumin terus gitu ya. Kalau orang Kristen dibaca, distabiloin. Maka kalau saya kembali, kenapa
Musa menuliskan, Yesus berkata, karena ketegaran hatimu, kamu tegar. Artinya tegar itu apa? Orang yang sudah keras hati, bukan serosis ya. Orang yang keras hati itu tegaan. Orang udah gak mikir lagi perasaan orang lain. Orang gak mikir lagi dia tersinggung atau tidak. Enggak. Pokoknya gue mau ngomong. Kan ada orang, Romo kan saya bener sih. Saya bener. Kan saya gak salah tuh kalau ngomong kan dia bener-bener salah. Iya sih, lu bener. Lu bener, dia salah. Lu ngomong lalu marahin dia, memang bener. Tapi gak bijaksana. Jadi kita selalu merasa paling benar, lalu ngomong seenaknya, pak-pok. It's okay. Tetapi engkau menyakiti orang lain. Jadi benar itu pakailah dengan cara yang bijaksana. Bukan karena merasa benar lalu saya berhak untuk ngomong seenaknya saja. Nggak. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Oh, perempuan lagi. Si bungsu pergi, balik lagi. Siapa yang iri dan kecewa bahwa adiknya diterima lagi oleh ayahnya? Tentu si sulung. Saya sudah setia, kenapa engkau masih menerima anak yang bejat ini? Dia berfoya-foya menghabiskan uangnya dengan para pelacur. Ini kata-kata apa? Anak sulung. Nuduh langsung. Ini anak sulung baik atau tidak? Baik. Dia baik ikut aturan. Tetapi belum tentu orang baik hatinya juga baik. Jangan-jangan dia ikut aturan supaya selamat doang. Supaya gak disalahin. Itulah sebabnya banyak orang rajin ke gereja, rajin berdoa. Oh, semua devosi dia doain. Rosario sampai 5 kali sehari. Tetapi kalau dia marahin pembantunya, mohon maaf, seluruh kebun binatang keluar. Dia bisa memaki-maki. Lihat. Belum tentu orang yang rajin ke gereja hatinya juga diubah oleh Tuhan. Maka beberapa anak muda selalu ngomong kepada saya, Romo, ngapain saya pelayanan di gereja? Nggak mau. Kenapa? Di gereja banyak, ini kata-kata orang muda ya, banyak orang-orang munafiknya. Munafik mereka. Ke gerejanya aja bagus. Tapi hidupnya gak bener. Ini. Jadi lihat seringkali perjumpaan dengan Allah tidak merubah hati kita. Maka gak jarang. Tapi saya yakin tidak di Danau Sunter. Tidak. Kalau paroki SDB mah semuanya baik, lurus. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Di beberapa paroki banyak para pelayan melayani Tuhan tersinggung. Lalu karena tersinggung, gue gak mau melayani lagi. Ini hatinya kecewa, lalu dia jadi toksik. Selama romonya yang ini gua gak akan ke gereja lagi. Ada orang-orang yang sakit hati lalu pindah agama, pindah gereja. Apakah lalu kalau pindah agama, pindah gereja tidak akan membuat sakit hati lagi di tempat itu? Enggak, lu orang sakit. Lu orang sakit kemana-mana juga jadi sakit. Karena apa? Karena kita mengharapkan orang-orang ini menyenangkan saya, baik pada saya, tidak mengecewakan saya. Setan ada di mana-mana, bro. Jangan pikir di gereja tidak ada setan.
ada. Ini di sini. Saya nggak ngelihat Anda, nggak nyindir. Cuma kalau tersentuh ya bertobatlah. Maria dan Marta, kita juga tahu Marta bagus melayani Maria duduk di kaki Yesus. Sebetulnya dua-duanya dihargai oleh Yesus. Hanya menjadi toksik, menjadi sesuatu yang mengganggu pada saat Marta ngomong pada Yesus, suruh dong Maria melayani seperti aku. Look. Orang toksik selalu ukurannya saya. Egois banget, anak kecil banget. Maka orang yang toksik itu tidak pernah dewasa. Bukan pribadi yang dewasa. Dia pribadi yang kekanak-kanakan. Dan maaf kata, tidak otomatis saya tambah umur, saya makin dewasa dalam iman, makin bertumbuh dalam karakter. Tidak menjamin. Selama Anda tidak berlatih, di dalam hidup membiara ada latihan rohani, selama Anda tidak membentuk hidup pribadi Anda lewat pengorbanan, karakter Anda tidak akan pernah berubah. Kedewasaan iman Anda tidak akan pernah berkembang. Nah, oleh karena itu, di dalam kitab Kejadian menarik sekali, next, dikatakan apa? Sewaktu Allah melihat bahwa apa yang diciptakannya porak-poranda, dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Aku tidak mau menekankan penyesalan Tuhan. Aku hanya mau melihat apa yang dikatakan Tuhan. Kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Kita punya kecenderungan hati. Betul. Maka next, Paulus berikutnya jelas. Batinku suka akan hukum Allah, tetapi anggota tubuhku berjuang punya hukum lain. Memang Paulus itu membedakan antara tubuh, jiwa. Jiwa ini ada spiritualitas, ada ada juga kerohanian, ada kebatinan, ada hidup batin. Ada pertentangan, hidup batin ini selalu menginginkan yang baik. Tetapi tubuh ini lemah. Ini pribadi kita, berjuang. Maka saya kalau di rumah retret dengan anak-anak SD saya senang. Karena kalau ngasih retret anak SD itu taat saya dengan saya semuanya. Anak SD itu tidak ada yang pura-pura seperti ini. Iya. Anak SD itu kalau saya ngomong nggak suka, pergi mereka mau kencing Romo. Satu kencing, semua berjamaah kencing jadinya. Mereka kalau udah nggak suka, selalu buat alasan untuk pergi. Tapi kalau ibu-ibu kan seolah-olah mendengarkan. Padahal nggak ngerti apa-apa. Betul Bu? Jadi saya waktu kalau retret dengan anak-anak, membuat anak-anak terharu gampang. Masukin kapel, matiin lampu, nyalakan 2 lilin, ada salib Yesus. Lalu dinyanyikan lagu, di doa ibuku namaku di Mama. Lalu saya ngomong, bayangkan mamah kamu anak-anak, Mama. Bagaimana kalau dia meninggal? Jangan Mama. Langsung kejet-kejet mereka gampang. Sedih mereka, nangis. Besoknya kan misa penutupan. Lalu pas misa penutupan saya selalu tanya. Saya tanyanya kepada anak laki-laki dahulu biasanya. Nah, kenapa kamu nangis? Oh, saya nangis karena dia nangis, saya juga jadi nangis gitu. Oh, nangis kok solider kata saya itu. Tapi kalau ke anak perempuan, mereka menjawabnya lebih masuk akal. Anak perempuan, kenapa kamu nangis? Menyesal Romo, saya selalu melawan mama, saya selalu bandel. Berarti kalian merasa bersalah ya?
Iya Romo, betul. Kalau merasa salah harus apa? Minta maaf. Bagus, oke. Pulang ke rumah, lu minta maaf pada mama papa ya. Tahu Bapak Ibu, semua langsung tenang. Langsung. Loh, kamu bersalah? Iya. Ya harus minta maaf, datang sama mama papa minta maaf ya. Kenapa? Mama juga kalau salah nggak pernah minta maaf. Apalagi papa. Lihat di sini, apa yang mau saya tekankan. Memang spiritualitas inginnya baik. Tetapi pada saat aksi, pada saat harus ditindakkan, susah. Susah. 2 bulan yang lalu saya ke Pontianak memberi retret ibu-ibu, 450 ibu-ibu. Anda bisa bayangkan, Yesus saja bisa menenangkan badai. 450 ibu-ibu tidak bisa saya tenangkan. Lalu selesai retret mereka bersuka cita. Oh, mereka banyak ngomong, Romo terima kasih. Setelah retret kami sungguh-sungguh diurapi oleh kuasa Tuhan. Sukacita, damai sekali. Bahagia Romo. Betul, bahagia ya Bu? Iya, Ibu ingat. Setelah retret Ibu pulang. Cucian numpuk. Rumah acak-acakan. Langsung dia, iya. Itu lingkaran kekudusan menjadi tanduk saudara-saudara. Ada. Dalam diri kita selalu ada keinginan untuk baik-baik. Tetapi apa? Tetapi tubuh kita lemah. Ada 2 daya yang selalu apa? Yang selalu bertubrukan dalam hidup kita. Sama waktu saya dihubungin panitia. Romo, ngisi di Don Bosco dong. Aduh. Saya 14 sudah ngisi, 15 di Semarang, 16 di Atmajaya, 17 di Jakarta, 18 di Don Bosco. Romo. Terus saya berdoa, Tuhan terima enggak? Dan Tuhan menjawab apa? Terserah elu. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, yang WA saya ini ibu-ibu yang dari jam 7 pagi sampai 7 pagi lagi WA terus. Sampai ini handphone saya baru yang lama konslet saudara-saudara. Di WA oleh panitia Don Bosco ini. Maka demi keselamatan handphone yang baru, saya jawab, oke Bu, oke. Dia WA lagi terus, terima kasih. Udah selesai kata saya itu tuh. Ini gua blok juga nih orang kata saya itu. Jadi perhatikan, kalau saya boleh milih, kalau saya ingin milih, saya kan suka diminta kemana-mana, sampai pulang ke rumah pegawai kami Pratista, itu sampai tanya, Romo ini ndak capek toh? Pergi jalan terus. Kata saya, saya bukan makhluk halus, saya capek juga gitu. Lah terus ngapain Romo pergi sana, pergi sini? Ya sudahlah, selama Tuhan masih memakai saya, ya sudah, saya ikutin. Walaupun capek, saya ikutin. Karena suatu saat Tuhan tidak akan memakai kita lagi, betul? Ya. Gue kalau sudah saudara, Yesus, penyelamat. Mana mungkin panitia ini ngundang gue? Kagak. Untuk lansia juga cepat mati mereka kalau ngeliatin khotbah seperti itu. Maka apa yang mau saya perlihatkan? Lihat. Seringkali orang selalu ngomong pelayanan, aduh capek, sudah nggak punya waktu, capek dengan pekerjaan, kurang tidur. Tolong Bapak Ibu dengarkan saya.
Anda jangan selalu mengeluh kurang tidur, kurang istirahat. Hai, nanti juga akan istirahat selama-lamanya. Di rumah Anda akan tertulis RIP. Jadi orang itu jangan lihat cari istirahat, cari waktu tidurnya kurang. What? Tenang aja. Kalau Anda udah nggak tahan, minta saja cepat dipanggil oleh Tuhan, gitu ya. Jadi lihat ada sebuah daya tarik dalam hidup saya, luka, kesakitan, dan kebaikan. Selalu ada. Nah, next. Mari saya akan coba runut dari mana munculnya. Toksik adalah kecenderungan untuk melukai. Saya ingin runut dari keluarga. Karena saya memberi retret anak-anak. Next. Luka dalam keluarga muncul karena apa? Bisa terjadi anak yang dilahirkan tidak dikehendaki. Dan bisa terjadi mama papanya mengharapkan anak yang lahir laki-laki. Tapi kok perempuan. Ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi sebuah pertentangan batin dalam anak ini. Bapak, Ibu, jangan berpikir bahwa seorang bayi masih sebagai embrio tidak merasakan apa yang dirasakan mamanya. Saya menghadapi suatu kasus. Seorang ibu, memang sudah cukup lama kasus ini. Waktu itu ada satu pastor teman saya, itu punya karunia roh dahsyat banget. Romo Soekarno kalau Anda dengar persekutuan doa karismatik. Beliau satu rumah dengan saya. Saya kalau ada hal-hal yang berat selalu minta bantuan beliau. Ibu ini membawa kasus kepada saya Anaknya umur 5 tahun beberapa kali melempar dia dengan pisau. Anaknya kepada ibunya. Dan anak ini ngomong Mama jahat, mama mau membunuh aku. Pasti toh kalau ada asap pasti ada apinya. Saya lihat ke belakang apa yang terjadi. Rupanya anak ini waktu dikandung oleh ibunya, anak ini hasil hubungan MBA, married by accident, tetapi tetap nikmat. Jadi tidak dalam hubungan resmi. Anak SMA kelas 3, dia sudah mengandung dengan pacarnya. Lalu berusaha untuk digugurkan. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkehendak lain. Anak ini lahir sempurna. Sempurna. Tetapi batinnya tidak sempurna. Jadi anak ini tahu sejak kecil mama tidak suka aku. Tidak suka aku. Rasa ketidaksukaan, rasa benci mama menolak bayi ini, awas, akan muncul suatu saat dalam tindakan-tindakan yang agresif, yang toksik, yang merusak, apapun bentuknya. Sekali lagi, jangan pikir luka itu tidak akan pernah berefek. Kalau sudah selesai, ya selesai. No. Nanti saya perlihatkan. Anak yang terluka karena lahir, mengandung seks bebas yang tadi. Anak dibesarkan tanpa perhatian orang tuanya. Lebih mementingkan pekerjaan dan karir. Ini aku, banyak banget kalau di rumah retret Pratista. Kemarin beberapa saat yang lalu juga ada seorang, saya beres-beres tempat retret. Anak-anak sudah selesai, saya suruh ke ruang makan. Saya pas beres-beres, tiba-tiba ada anak perempuan kelas 5 SD. Loncat ke punggung saya. Romo, aku digendong ya. Hah, kenapa? Emang papa kamu gak pernah gendong aku? Kamu? Aku udah gak punya papa udah pergi. Pergi meninggal? Bukan, kata mama kawin lagi.
Aku benci papaku. Aku belum pernah merasakan bersentuhan dengan ayahku. Aku belum pernah lihat papaku. Oh ya sudah, boleh ya agama gendong sama Romo? Ya boleh, sebentar aja kata saya itu. Kalau mama kamu boleh lama-lama kata saya itu. Ini saya nggak ngomong kayak gitu tambahan, lu percaya nanti lagi, diviralkan lagi. Atau yang terakhir adalah apa? Sorry, anak yang selalu terbiasa mendengarkan kata-kata jahat. Kata-kata kasar. Saya itu kan kalau memberikan misa sekolah, saya selalu ke toilet. Dan saya tidak mau toilet guru, saya selalu toilet murid. Dan kalau kan saya pakai baju biasa, nggak pakai jubah gitu. Saya masuk ke toilet sekolah Katolik, saya nggak akan ngasih tahu namanya. Anak-anak SMA semuanya, saya kencing. Lalu 4 orang anak datang ikut kencing, dia nggak memperhatikan saya. Lalu ngomongnya, sorry, maaf ya, saya hanya merekam apa yang dia ngomong. Anjing sih itu nggak ada pernah, oh anjing banget, goblok, tai. Begitu mudah kalimat itu muncul. Dari mana? Kalau bukan ditanam, gak mungkin muncul begitu saja. Jadi kalau seorang anak dihabisi dengan kata-kata, memang kamu itu bodoh, gak mau dengar mama, pengacau. Anda nanti akan menuai anak yang pengacau sesuai dengan kata-kata Anda. Sorry. Itu yang dia dengar tiap saat. Dan hati-hati. Kalau papa mama bertengkar, papa mama stres, yang akan menjadi penderita siapa? Anak-anak. Ayah saya tentara coy. Tapi pangkatnya cuma di sini. Bukan bintang, kagak ada bintangnya. Di sini kopral. Punya komandan. Komandan marah pada ayah. Ayah pulang ke rumah jadi bintang jenderal coy. Prajuritnya siapa? Si Eko. Siapa yang ditekan? Si Eko. Karena apa? Anak tidak punya kekuatan untuk melawan, untuk mempertahankan diri. Dia hanya terima. Dan ini produk luka yang pertama diterima oleh seorang manusia. Maka next, luka itu mengakibatkan apa? Rasa next. Next terus berikutnya, nah itu tuh. Jangan-jangan yang mindahin orang Sundanya. Luka mengakibatkan 3 perasaan: tidak disukai, tidak dihargai, merasa ditolak. Orang merasa tidak disukai. Ingat loh, anak itu, saya pernah tanya pada anak-anak, "Nak, kamu pernah dipuji sama guru kamu enggak?" "Ya iya pernah, sering." "Kalau oleh papa pernah dipuji enggak?" "Kadang-kadang." "Kamu lebih bahagia mana? Dipuji oleh papa sama guru?" "Ya papa." "Kenapa?" "Kan itu kan papaku." Anak-anak punya keinginan untuk disukai. Bukan disukai, dihargai karena prestasi. No. Saya berkali-kali bicara di dalam seminar saya. Saya orang yang merasa ditolak, tidak dihargai, tidak disukai oleh ayah. Karena saya anak pertama dan saya paling bodoh dari saudara-saudara saya. Tolong jangan ngomong ke yang lain-lain. 3 adik saya itu pinter-pinter, 10 besar kalau sekolah. Kan zaman kita kan di ranking toh, dari awal sampai akhir toh, zaman dulu toh.
Ingat, ibu kan seusia dengan saya ya, pasti ya seperti itu. Oh, ibu merasa lebih tua, ya silahkan, enggak apa-apa. Jadi lihat, kita di ranking. Adik saya itu selalu 10 besar. Saya itu ranking 35. Dari jumlah murid 37. Bayangkan. Maka kalau naik kelas, kenaikan kelas, dulu tuh yang ngambil rapat siapa? Orang tua. Dan ayah pakai baju tentara. Kalau udah mengambil rapat 3 adik saya, gagah. Bangga. Pas ngambil rapot saya selalu terakhir. Dan ayah sudah siap. Kamu rankingnya pirole? Konsisten pak. Lalu bapak berkata, asem tenan gue gile. Ados pun di malih pak. Onone koyo ngene kata satu. Dan kalau udah ambil rapot, udah kenaikan kelas, gurunya tuh kan terlalu banyak drama. Saya tuh jengkel dengan guru-guru tuh. Kok ini ya nggak rajin, nggak banyak. Iya udah tahu. Yang penting naik kelas atau tidak gitu ya. Eko matematika merah. Ini yang bagus cuma agama. Agamanya 8, olahraga 8. Cuma 2 ini Eko nanti mau jadi apa? Dalam hati pastor. Pernah gurunya Katolik, saya berkata, lu ngaku dosa, gue kasih jalan salib 5 kali lu, kata saya gitu. Sebelum saya jadi pastor, meninggal guru itu saudara-saudara. Karena menganiaya aku. Saya bodoh, saya merasa tidak disukai. Maka saya ingin banget dipuji oleh ayah. Saya tidak pernah dipuji karena prestasi belajar, enggak pernah. Kalau datang yang lain kan biasanya kan kalau orang tua kan ngebanggain anaknya toh ya. Anak saya sekolah di Amerika di Harvard, Cambridge. Adik-adik saya yang dibanggakan, pinter-pinter. Adik-adiknya Eko ini. Lah Eko bagaimana Pak? Seperti biasa. Bodoh. Lalu kan kurang ajar tetangganya ini. Turunan siapa? Ibunya. Lalu ibu dengar dari sana, bapak. Ributlah mereka. Saya ingin dihargai oleh ayah. Suatu hari ibu sakit, ayah saya itu hobi kopi. Saya buatkan kopi. Anda tahu saya ingin banget dipuji. Aku bisa buat kopi. Ayah, kopi. Wih, siapa yang buat kok? Saya ayah. Ayah pas minum, saya udah berharap beliau memuji saya. Dia mengatakan, kopimu koyo uyuhku kebo. Seperti kencing air kerbau, kata ayah. Raina. Lalu saya diem, sedih. Besoknya saya tanya ibu, Bu, kalau buatin kopi ayah gimana Bu? Telu loro le, telus kopine loro gulone. Oh ngaten toh, jadi 3 kopinya 2 gula. Ibu nggak ada, gua buatin percis presisi. Setelah jadi pastor gua tahu kata presisi gitu. Waktu dulu nggak ngerti presisi itu apa. Pas, saya buatkan. Dengan harapan, enak kok. Apa yang terjadi? Biasa aja. Sedih saya. Besoknya saya protes pada ibu. Bu, katanya 32 aku sudah buatkan. Ayah ndak muji, biasa aja. Lalu ibu, kasih ludah sedikit, cuh gitu. Ingat dulu orang Jawa ludah itu supaya lulut. Apa lulut itu ya? Hah? Nurut, ya betul. Maka ayah saya tidak pernah pindah ke lain hati. Dia ludahin terus makanannya. Nama ibu. Jadi para istri mulai sekarang.
bapak-bapak kalau ini pasti pakai ludah ya dikit ya. Itu beberapa ibu-ibu langsung ngomong, dari dulu gua kasih. Jadi lihat, anak-anak ini ingat, anak-anak ini butuh basic kepribadian di dalam keluarga. Maka dalam ilmu psikologi kan ada yang disebut sebagai golden age. Usia sampai 5 tahun itu adalah dasar iman, dasar bahwa dia diterima, disayang, di situ. Maka sorry to say, ada orang tua yang kadang-kadang mengatakan, Romo, saya tidak ngotot anak saya mau jadi Katolik, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, terserah. Saya sih bebas, itu kan urusan dia dengan Tuhan. Maksudnya, ya saya nggak mengharuskan dia harus dibaptis apa. Nanti aja dewasa, dia menentukan sendiri. Sorry ya, seolah-olah kata-kata ini benar. Padahal apa? Tidak bertanggung jawab. Bagaimana anak bisa memilih yang terbaik kalau tidak dikasih dasar? Dasarnya harus jelas dulu. Kalau nanti dewasa memilih, dia nggak ngerti. Dia harus punya pengalaman iman dasar terlebih dahulu. Next. Nah sekarang mari kita lihat kalau tadi di dalam hidup berkeluarga. Saanggeus ieu sebelahna. Berikutnya saudara-saudaraku. Nah itu. Itu yang mindah-mindahin dikasih amplop dulu dong biar agak cekatan sedikit. Rasanya amplopnya kurang gitu. Apakah relasi perkawinan bisa menjadi toksik? Tentu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Next. Terima kasih. 1. Karena dipersatukan dari 2 pribadi yang berbeda. Laki, perempuan, beda banget. Sosok laki itu adalah sosok yang lebih memperlihatkan diam, tenang, kebapaan, melindungi, menjaga, mengatur. Ibu adalah sosok hati, penuh kasih, bicara. Maka lihat, Tuhan pun ngerti. Sosok laki, perempuan, Tuhan pun ahli psikologi loh. Buktinya apa? Lihat, waktu peristiwa kebangkitan, siapa yang pertama-tama melihat? Laki atau perempuan? Perempuan. Padahal murid Yesus laki-laki. Kenapa perempuan? Karena kalau para rasul ngelihat peristiwa kebangkitan, cool. Nggak akan banyak ngomong. Gimana Yesus? Hilang. Nggak ada. Oh, udah selesai. Saya yakin Yesus harus datang lagi untuk disalibkan. Karena nggak berhasil diwartakan. Maka kebangkitan kepada perempuan. Karena perempuan apa? Gimana Yesus? Tidak ada, hilang. Itu batu ya, langsung pergi, nggak ada apa-apa. Kosong kuburannya. Cuma ada kain di situ gitu. Terus kamu ketemu siapa? Nggak ada ketemu siapa. Ada tukang kebun dua-duanya. Iya, yuk kita lihat. Yuk, sama-sama. Itu lihat. Perempuan. Maka Yesus pakai perempuan. Karena perempuan kan nggak bisa kalau nggak ngomong gitu. Coba lihat kalau laki-laki punya masalah. Pak, Anda punya masalah. Apakah Anda akan ngomong atau diam membereskan masalah dalam hati? Diam. Tapi kalau perempuan punya masalah, oi, pasang status. Aku istri teraniaya. Supaya seluruh dunia tahu. Padahal Tuhan Allah tidak mau tahu. Jadi saudaraku lihat dibedakan antara laki dan perempuan. Bukan hanya itu. Kenapa kok bisa terjadi toksik? 2 pola yang berbeda. Ada latar belakang beda.
Ingat, sebelum menikah, suami Anda atau istri Anda, ini sekarang 15 menit lagi. Oke. Oh iya, suami Anda, istri Anda punya pengalaman dengan keluarganya. Maka, next. Ketegangan, relasi yang toksik muncul. Kenapa? Sekarang itu budaya individualistisnya kuat banget. Orang tuh hanya mikir untuk dirinya sendiri. Ingat, Bapak Paus ngomong tentang budaya modern loh. Budaya dulu beda. Budaya dulu, kemarin saya ketemu dengan pasangan suami istri, pacaran hanya 2 tahun. Dan tahun ini merayakan ke-53 tahun. Hebat. Pacaran cuma 2 tahun. Bisa bertahan. Saya bertemu kasus 8 tahun, 10 tahun pacaran, 2 tahun sudah minta cerai. Kenapa? Karena zaman dulu orang-orang tuh tangguh, kuat. Apalagi generasi pertama yang datang dari Tiongkok ke Indonesia. Wah, itu orang-orang yang kerja keras. You want something, you must get. Nah, generasi kedua, ketiga, cuma nerima. Semua fasilitas sudah ada. Jadi kalau kecewa, sakit hati, mundur, give up, selesai. Kemarin yang oma opa 53 tahun, saya tanya ke opanya, opa, selama 53 tahun, pernah nggak menderita dengan istri? Lalu istrinya ngomong apa? Nggak berani dia ngomong. Lalu suaminya, kan mungkin kita langsung ngomong, ini suami teraniaya. Hai, sorry. Pulangnya gandengan. Wow. Suami sadar bahwa apa? Walaupun dia mengecewakan saya sayang pada dia. Karena masih banyak hal yang baik dalam diri dia. Itu kuat. Sekarang beda budaya sekarang. Gua sayang banget sama dia. Kan kalau orang jatuh cinta kan gila, tergila-gila kan. Orang kalau sudah jatuh cinta buat orang jadi gila, blow on. Nah, saya sering lihat orang pacaran. Kalau saya tidak punya waktu, tidak ada retret Romo, saya lihat orang pacaran. Romo enggak pernah ya kelihatan karena wajahnya penuh penderitaan semuanya gitu. Cari yang indah-indah Romo. Jangan terlalu serius tentang kerajaan Allah. Karena kalau orang pacaran, dahsyat Romo, laki-lakinya tuh ngomong kepada perempuannya. Kan kalau di Sunda kan ngomong, apa teteh? Indah ya, kan bersama teteh. Iya gitu. Apa? Kok aku kedinginan? Ih, pakai jaket Nanti kedinginan, kan bersama teteh selalu ada kehangatan. Saya tuh cuma diem saja, Tuhanku gitu ya. Terus yang lebih ngocol lagi apa ya? Apa teteh? Lihat bintang di langit, banyak banget. Iya teteh, tapi kurang 1. Kok teteh tahu? Kan yang 1 ada di sini gitu. Lalu perempuannya, tuh. Terus saya ngomong, blow on perempuan ini, mau aja dibohongin kata saya itu tuh. Ini suami istri. Ya, Pak, nanti malam coba Pak ngobrol pegangan. Mah, bintangnya kurang 1. Kenapa? Ini meteor ada di sini. Saya yakin Bapak dilemparkan ke sungai Pak, ke Danau Sunter bahkan gitu ya. Lihat, orang sekarang pada saat pacaran indah, ya betul pacaran. Tapi setelah perjalanan 1, 2, 3 tahun, Anda lihat aslinya. Kentut seenaknya. Iya toh, waktu pacaran Anda berani kentut nggak Pak?
Di depan pasangan. Nggak berani ditahan. Sekarang brot. Apalagi sudah tua, klep hancur, blong. Udah nggak ada perasaan lagi. Pertanyaan saya, Anda siap nggak? Ah, itu tuh. Seringkali kalau orang mau kawin tuh selalu mikirnya yang indah. Nggak mau pahitnya. Padahal yang dimakan adalah pahitnya. Dan akhirnya setelah melihat kok kayak gini ya, kok dia berubah ya, kok dia nggak sebaik dulu lah. Kecewa, sedih, datang ke pastor, cerai. Dan saya menjawab, nggak bisa. Lalu dia tanya lagi, terus gimana? Mati aja. Individualis. Dan demi kenikmatan saya. Jadi perkawinan itu seolah harus membuat saya senang. Maka next. Berapa menit lagi, Mbak? Tambah Romo ini orang sudah sesak di sini Romo. Romo enak tinggal duduk dapat amplop, saya ngomong dapat amplop. Maka di dalam perkawinan sering muncul pasangan suami istri yang ngambek, marah, bahkan maaf. Begitu mudah memaki pasangannya, melontarkan kata-kata jahat. Kita mudah menyakiti. Dan kita senang. Kalau pasangan kita sakit. Saya retret di Pratista, punya retret pasangan suami istri. Nanti saya perlihatkan tanggal 5, 6, 7 juga ada retret tentang relationship. Anda boleh bergabung. Hanya pasangan suami istri. Karena kemarin ada yang tanya, janda boleh nggak? Enggak, kata saya tutup. Lalu ada satu acara dalam retret kami adalah Make a relation. Intimitas, Pak Bu jalan berdua bareng, nikmati, jangan ngomong. Lalu mereka jalan berdua, saya kan memperhatikan, retret kami tuh kayak lembah kayak gitu, saya dari atas ngeliatin, dia jalan berdua. Namanya istri, kan gak tahan komentar. Di tempat kami ada bebek, Anda tahu bebek? Entok, yang hitam itu. Lalu istrinya ngomong, Papa, entoknya lucu. Suaminya, iya gendut kayak lu. Ributlah akhirnya. Suaminya juga kurang ajar kata saya itu. Suaminya ngomong, bercanda Romo, tapi menyakitkan. Bapak-bapak ingat, jangan pernah ngomong pada istri Anda gendut. Woi, itu 7 turanan tak akan terampuni. Tapi kan dia gendut, jangan ngomong gendut. Lalu terberkati. Ya, itu kata yang lebih berkenan pada istri Anda gitu. Next. Yang lain lagi. Depannya. Ini di mana sih yang ngatur gua ngeliat ke sana padahal bukan di sana ya? Lagi sebelahnya. Alah. Ini dia. Ada udah tinggal 5 menit lagi. Enak aja ditambahin dikit. Amplopnya dikurangin, tambahin dikit tuh caranya. Ada suami istri yang kurang dewasa karena luka. Amoris Laetitia, saya menulis apa yang ditulis oleh Bapak Fransiskus Sukacita dalam Kasih, artikel 239. Ada suami istri yang masih memelihara luka waktu kecilnya. Maka apa itu luka? Next. Luka adalah pengalaman pahit yang mempengaruhi manusia berelasi dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Maka pada saat orang sakit, kecewa, marah, jangan pikir
bahwa kemarahan itu akan hilang begitu saja. No, no. Dan pengalaman pahit ini mempengaruhi saya dalam berelasi. Ya, tadi orang yang disakiti sadar atau tidak sadar akan menyakiti. Dan ingat, luka itu kalau didiamkan, tidak diolah, akan membuat kita sulit sukacita. Coba Anda kalau pernah disakitin oleh rekan Anda, baru mendengar suaranya pun Anda langsung, ih dia datang. Gitu. Dan pada saat dia ketawa, Anda jadi makin sebel. Mau ketawa-ketawa gitu. Udah nyebelin ketawa-ketawa lagi itu. Sama kalau Anda sakit hati dengan pasturnya. Baru misa aja mulai teng, dia keluar, Anda udah langsung, aduh kok ingin mencret ya gue ya. Itu luka batin. Maka jangan-jangan kalau pas misa ada seorang ibu atau bapak kencing terus dia orang terluka gitu ya, bisa terjadi. Saya beberapa saat yang lalu minta mendoakan seorang bapak. Bapak ini orang kaya, I know. That's not Catholic, anaknya Katolik. Romo tolong doakan dan bapaknya mau. Kenapa? Sebelum ketemu bapaknya. Romo, papa saya mulai kehilangan pandangan. Lalu di telinga selalu bengung. Oke. Saya ketemu bapaknya dari jarak jauh. Saya ngelihat bapaknya, wajahnya menderita sekali. Padahal tidak terlalu jauh usianya dengan saya. Menderita. Kasihan. Saya sebelum mendoakan, saya datang lagi kepada anaknya. Sorry, tolong ceritakan. Kenapa papa kamu wajahnya kayak gitu ya? Emang kenapa Romo? Kok seperti orang menderita banget? Romo, papa adalah papa yang sakit hati banget dengan mamahnya. Dia kecewa dengan mamahnya. Emang mamahnya kenapa? Papa ini sudah baik dengan mama, tapi mama malah sayang dengan adiknya. Dan mama sebelum meninggal ngasih semua warisan ke adiknya. Papa nggak dapat apa-apa. Terus mama sudah meninggal. Ya, mama sudah meninggal. My goodness, orang ini sudah kaya. Orang ini sudah diberkati Tuhan. Tetapi hanya karena dia terluka, tidak diberi warisan, marah membuat dia tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Betul atau tidak? Tuh. Maka saya suka sedih kalau lihat orang-orang Katolik ke gereja. Aduh, saya suka deketin dia. Bu, semoga cepat dipanggil Tuhan ya bu, gitu. Ini orang yang tidak punya harapan, tidak punya cinta, tidak punya damai. You full of apa? Pain. Terakhir, sebelum saya istirahat. Dalam perkawinan, tekanan bukan hanya dari suami istri. Next. Gue kayak Musa aja membelah air laut. Next. Mertua pun ikut campur tangan. Ya, dan biasanya yang mertua merecokin keluarga anaknya, mertua laki atau perempuan? Sekali lagi. Terima kasih Anda sudah jujur. Dan biasanya menantu yang merasa terganggu oleh mertua, menantu laki atau perempuan? Sekali lagi. Oke. Jadi penyebab masalah dalam keluarga adalah? Selesai sudah. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu semua ingin diurusin. Laki-laki itu kan cuma tenang aja. Pak kita pergi, yuk. Coba, Bapak suami istri. Ini.
Ibu kok berat banget tunduknya? Pak, saya tanya. Bapak, tahu nggak ukuran BH dan celana dalam ibu? Tahu? Paling-paling cuma dulu segini, sekarang segini. Kalau ibu tahu banget. Ibu tahu bang, perempuan tuh semua dipikirkan. Hal-hal kecil dipikirkan. Karena itu perempuan. Maka kalau tidur, Anda tidur sama-sama, siapa yang duluan tertidur? Istri atau suami? Suami. Nggak pernah mikir karena kagak ada otaknya. Tidur langsung. Iya toh, kalau perempuan langsung mikir, besok masak apa, ini beres-beresin, besok ngebuat apa, semua dilakukan. Itu perempuan. Maka sama, walaupun ini anak sudah punya rumah tangga, ini nggak tahan mulutnya. Diatur semuanya. Ya diatur tidak hanya campur tangan masalah keuangan, menyediakan makanan, beresin rumah, mendidik anak-anak ikutan. Punya anak tuh jangan kayak gitu. Dulu kan zaman dahulu kalau anak panas itu langsung tuh pakai ando. Dikompres gede-gede. Sekarang sudah tidak perlu lagi. Bye-bye fever, selesai. Beda. Jadi zaman dahulu ibunya langsung nonton kayak gitu. Harus neken. Saya ingat banget. Saya waktu kecil, ayah saya marah kalau saya nulis-nulis di tembok. Saya tulis-tulis tembok, ayah bilang, kotor. Saya ditempeleng. Bersihkan, saya harus bersihin. Sekarang saya pulang ke rumah ayah saya tinggal dengan adik saya nomor 3, dia punya anak. Cucunya itu gores-goresi di tembok, dijemin sama ayah saya. Ayah ini kotor, nggak apa-apa cucu namanya. Gitu. Aku kok dulu ditempeleng, kamu kan anakku. Gitu. Lalu ayah pergi, saya tendang cucunya gitu ya. Lu kurang ajar lu. Pak Ade kenapa nendang saya? Dulu saya ditendang tahu nggak? Kata saya itu. Luka saya salurkan kepada keponakan saya gitu ya. Jadi mari kita lihat bahwa di dalam perkawinan pun begitu banyak hal yang menekan kita. Maka yang terakhir sekali, next. Ada 10 stres orang tua. Yang ditulis yang sangat tinggi adalah apa? Burnout orang tua. Orang tua udah capek, lelah. Apalagi para ibu. Sudah harus didik anak, ngebesarin anak, nyekolahin, ngajarin anak. Sudah gitu disalah-salahin sama bapaknya lagi. Padahal bapak diem aja. Marah, kecewa. Apalagi seorang ibu harus mengerjakan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Cuci piring ya kotor lagi. Cuci baju ya kotor lagi. Beres-beres. Coba bapak-bapak saya tanya. Turun. Pak saya tanya. Kalau bapak-bapak, saya nggak akan tanya Romo. Karena Romo makhluk yang asing, yang berbeda. Pak, kalau saya tanya bapak pulang ke rumah nih ya. Udah pekerjaan capek banget pulang ke rumah. Lalu di rumah kotor semuanya. Nggak beres, acak-acakan. Apa perasaan bapak? Apa perasaan? Nggak apa-apa, jujur aja, nggak apa-apa. Istri Anda nanti saya brongos. Apa Pak perasaannya? Ya? Kesel. Nah ini, saling menunjukkan. Lu kayak Adam dan Hawa aja lu.
Biasanya seorang bapak kalau pulang ke rumah semua belum beres, biasa-biasa aja. Tenang-tenang saja, betul atau tidak? Coba kalau seorang ibu pulang ke rumah, apa yang terjadi? Ngomel, ngomel. Karena ibu, semua diurusin. Dan hati-hati, lihat pada saat Anda pagi-pagi, bapak bekerja. Ini ngapain ngikutin gua terus, ya Allah. Oi, dalam nama Yesus pergilah. Mundur. Saya ingat hanya koruptor yang digituin saudara-saudara gitu ya. Gue mau ngomong apa jadi lupa gue aja. Bapak-bapak, Anda pagi-pagi pergi ke kantor, baterai Anda, energi Anda masih tinggi, betul atau tidak? Anak-anak sekolah, berangkat, baterainya masih full, betul atau tidak? Istri kalau kerja pun, pergi ke kantor, baterainya masih oke, ya atau tidak? Pulang dari kantor, semua low bed. Bapaknya low bed, anaknya low bed, ibunya low bed, balik ke rumah konslet. Ingat, pada saat hati Anda penuh kecapaian, kekesalan, jengkel, hal kecil aja bisa jadi besar. Hal kecil jadi besar. Kalau hati Anda penuh sukacita, Anda bisa toleransi. Anda bisa toleransi. Terima kasih, Tuhan memberkati.